Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Yang pertama ada SLIS, kedua TKIM, ketiga INKP, keempat KOAL, kelima KEN, keenam INTC, ketujuh LIT, kedelapan WIP, dan terakhir SDMU. Langsung saja ke saham pertama. Ada SLIS yang ditutup terkoreksi 4,31% ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau di broker summarynya SLIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SLIS kondisi seperti ini bisa mantul nggak ya? Ya harus mantul, dia dari 260 jangan turun lagi ya, karena rawan tuh kalau dia turun dari 260 potensi arah 230 bahkan bisa ke 200 ya. Jadi dia harus naik besok minimal ya teknika rebound lah. Sebelum melanjutkan penurunan yang pastinya buat candle hijau dulu lah ya, bisa ke 280 itu lumayan, apalagi sampai 290 ya. Untuk SLIS kalau kondisi seperti ini, kalau iya ini bisa jadi web 3 ya. Seperti ini, web 1, web 2, web 3, web 4 ya maksudnya. Maaf, web 4 ya. Web 4 ini harusnya di atas 250 ya. Berarti supportnya bukan 260, 250 itu ya. 250 bertahan, target Allah web 5 minimal 500 perubahan praksi harga ya. Itu aja dulu, jangan jauh-jauh. Dari harga sekarang ke 500 itu kan cukup tinggi. Stop lossnya anggap aja 250. Kalau mau stop loss di bawah EMA 60 nya ini terlalu dalam, nanti EMA 60 nya ini mendekat, pokoknya di 250 stop loss aja 240 atau 244 ya. Gak usah pakai nih. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Kalau mengganggu psikologis tutup aja. Pokoknya SLIS itu kalau tutup di bawah 250 harusnya lemah. Potensi turun bisa lebih dalam ya. Seperti itu aja, dengan target kenaikan bisa sampai 587% ya. Ini cukup luar biasa sih. Kalau nggak usah tinggi-tinggi ya. Itu web 5 itu kan prosesnya juga panjang. 320 aja udah cukup bagus kalau dia bisa menguji neckline-nya ini. Ya pola dead cat bond-nya sampai 320 itu udah bagus ya. Atau 300 dulu lah, nggak usah tinggi-tinggi ya. Risk reward juga 1/2 ya. Seimbang lah. Jadi besok harus hijau, kalau bisa tutup besok tuh di atas 280. Itu menarik kalau bisa tutup di atas 280 untuk SLIS besok. Seperti itu untuk SLIS. Langsung saja ke saham kedua ada TKIM yang ditutup menguat 1,03% ke harga 7.300. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya TKIM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM bertahan ya, semoga aja hijau. Jangan turun lagi ya kalau merah, dan tutup di bawah 7.200 gagal. Dan targetnya kemana kalau dia turun? Kita bisa tarik dari trend line-nya ini, bisa pakai seperti ini, atau tarik dari Januari juga bisa ya. Kalau ditarik dari Januari ya harusnya ini pantulannya ya, jangan turun lagi kalau dari Januari 2022. Ya bisa jadi ya ini bertahan dan konsolidasi di atas. Jadi nekat aja nih. Turunnya mana? Pokoknya turun dari 7.000 cut aja. Paling 6% ya. 6.900 cut loss 4%, target minimal profit 7.700 7.800. Nah, ini 1/2 ya. Menarik ya. Ya harusnya bagus ya karena dia koreksi volume sedikit kecil tapi pas candle hijau volumenya besar. Jadi besok sepertinya ada technical rebound untuk TKIM melanjutkan kenaikan. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup juga menguat tipis 1,13% ke harga 8.925. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia di broker summary-nya INKP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga harusnya bertahan ya. Itu ada double top tapi di reject sepertinya. Yang penting kuncinya untuk INKP jangan turun dari 8.800. Kalau turun udah gagal, tinggalin dulu. Ya paling ya sekitar 2% 3% lah stop lossnya. Stop loss aja dulu daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Untuk INKP harusnya besok juga teknika rebound ya, minimal seminggu ke depan bisa nutup gapnya di 9.200. Itu sudah cukup bagus, naiknya sekitar 3%. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada KOAL yang ditutup ARB ke harga 306. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker summary-nya KOAL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk KOAL ARB lagi, dan ARB-nya volume kecil. Kalau dilihat juga masih ada distribusi ya. Cuman kita lihat ini hitung-hitung 40.000 ya, distribusi masih. Jadi kemana arahnya kalau di ARB lagi besok ke 284 ya, 284 ya. Lihat aja besok bangun nggak ya. Harusnya ada potensi bangun nih. Udah berapa hari nih, 6 hari kan koreksi terus dalam ya. Harusnya ada teknika rebound satu candle hijau ya. Lihat besok kalau dia bisa bangun dari ARB
ya, tapi ini sama high risk karena baru IPO, bisa aja di bawah ARB berhari-hari. Ya resiko lah kalau mau ngambil barang di ARB ya, kalau nggak tahu tekniknya. Jadi seperti itu. Untuk call hindari dulu, tapi lihat besok kalau mulai ada perlawanan di 280 itu cukup oke tuh ya. Pokoknya kalau bisa jangan tutup di bawah 280. Besok ARB-nya di 284 ya. Ya kalaupun nekat beli di ARB, esokannya ARB lagi ya cut loss saja. Tapi ini high risk. Seperti itu. Untuk call masih arahnya turun ya, semoga aja 1-2 hari lagi ARB bisa rebound. Minimal reboundnya ya bisa 10%, 15% ya udah cukup. Biasanya kan seperti itu. Kalau saham sudah turun dalam, biasanya ada pantulan sekitar 10-15%. Tapi disclaimer on ya, belum pasti terjadi juga. Seperti itu. Untuk call langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ken yang ditutup di harga 700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, Ken ada akumulasi sama EP dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ken mantul tapi downtrend. Mungkin teknik reboundnya 750 aja, terus kemungkinan gagal ditembus. Peluang besar situ sih kepentok resisten, pasti gagal. Jadi untuk Ken ya perlu hati-hati karena sudah harga tinggi. Kalau dilihat supportnya ya 650 ini jangan turun dari 650 ya. Kalau dia turun dari itu udah gagal. Lanjut turun lebih dalam. Dan harusnya ya belinya nekat aja. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan pas dia ada di EMA 60 ya udah nekat aja. Pas lihat harga genep kan 650 ya udah coba beli area itu. Besok tinggal kalau dia koreksi lagi jebol 650 cut aja, paling 3% kan cut lossnya sampai 4% ya udah dapat profit lumayan nih hari ini kalau nangkap pisau jatuh. Jadi seperti itu aja untuk Ken. Kalau kondisi seperti ini apakah ini bisa jadi swing low? Bisa. Cuman konfirmasinya harus tembus dulu 750 titik aman pertama dan konfirmasi dia melanjutkan uptrend harus sudah bergerak di atas trend line, downtrendnya minimal di atas 800. Seperti itu untuk Ken. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMPC ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 82. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker summary-nya sedikit ada akumulasi, tapi ini nggak menarik ya. IMPC bid offer-nya juga tipis. Memang di atas 1000 tapi lihat nih yang ditransaksikannya kecil aja nih. Jadi nggak menarik. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh ini saham juga udah turun dalam ya. Nggak ada story juga. INPC, Bank Arta Graha ya hindari lah ya. Nggak menarik nih. Kalau Bapak Ibu trading di saham seperti ini resikonya cukup tinggi dan pergerakannya juga lambat. Kalau dilihat memang dia bertahan. Sudah dari semenjak 3 Oktober bertahan di atas 82. Kalaupun Bapak Ibu berminat tertarik dengan IMPC, itu stop lossnya di bawah 80. Bisa di 77, 78 stop loss saja. Kalau dia turun lebih bawah ya udah tinggalin. Kalau mau bagus besok atau lusa harus rebound. Kalau bisa tembus 88 ini cukup oke nih ya, bisa menjadi perubahan tren menjadi uptrend lagi INPC. Potensi baru ada rame transaksi bid offer juga potensi ya diisi bagus pergerakannya ya. Kalau sudah di atas 88, di bawah itu sama nangkap pisau jatuh. Pokoknya 80 support kuat, jebol itu pertimbangkan stop loss kalau mau pakai stop loss. Seperti itu untuk INPC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada lead yang ditutup di harga 99 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samanya lead hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, lead membentuk candle hammer terbalik. Ya rawan menurut saya ini berarti buangan cukup besar di atas ya. Karena dia gagal tutup di atas 100. Jadi kondisi seperti ini bisa jadi turun dulu untuk lead ya. Target turunannya 88 ini. Bisa ke area ini 88 sampai 90. Saya juga ada beberapa kali transaksi ya. Cuma untuk swing 1-2 hari dan hari ini udah tercapai target TP. Udah, saya lepas dulu nanti aja lagi ya. Karena kelihatan dia gagal tembus 104, 105. Kalau dia tembus area atas ini besok tutup di atas itu cukup bagus, bisa melanjutkan penaikan sampai hari Jumat. Tapi kalau dia besok merah ya jaga di bawah aja 88, 90. Itu untuk lead. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WiFi yang ditutup menguat 8,24% ke harga 210. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau dia dibongkar summary-nya, WiFi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WiFi juga kelihatannya candle bullish engulfing, ada akumulasi dari AO ya. Dan tapi seperti yang ini seperti saham-saham crossingan ya, seperti halnya kios. Ya lihat, kenapa saham crossingan dia selalu create volume kiri kanan, tapi lihat sahamnya nggak kemana-mana. Harusnya volume-volume besar ini kan sahamnya bisa naik signifikan, tapi lihat dia pelan-pelan. Dan ya walaupun saham ini crossingan kiri kanan oleh market maker ya, pokoknya kalau niat beli ya stop lossnya di bawah 210. Kalau dia tutup sekali lagi di bawah 200, maksudnya 200 di 196, 194 atau 195 ya cut dulu aja. Targetnya kemana kalau kondisi seperti ini? Terdekatnya ke 240. Neckline-nya akan diuji. Ya kalau volume besar seperti ini ada akumulasi ya semoga aja besok ditarik naik. Atau terdekat resisten 220, tapi besok kalau ditembus 220 itu bisa sampai 240 ya, naik 15%. Tapi disclaimer on ya, ini saham Haris dan 2 kiri kanannya juga tuh biasa mainan bandar sendiri ya, bandarnya main sendiri. Jadi perlu sangat hati-hati. Seperti itu untuk WiFi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SDMU yang ditutup di harga 84, menguat tipis 1,2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar summary-nya, SDMU diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SDMU di atas EMA 200 ini cukup bagus kalau lanjut hijau besok ya. Besok dia harus hijau dan kalau bisa minimal tutup di 90 dengan target kenaikan 110. Menguji neckline-nya. Ini kan dia tadi mencoba jebol EMA 200 tapi terus ditahan dan mantul. Jadi kalau mau beli SDMU ini harga sekarang ya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 80. Bisa seperti itu. Ya atau strategi masing-masing lah ya. Ini harusnya besok langsung hijau kalau mau bagus ya. Minimal tutup besok di 90 sampai 92 itu udah cukup bagus. Seperti itu untuk SDMU. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.